Kepolisian saat ini masih menyelidiki pelaku dan motif ledakan di SMA AN 72 Jakarta. Terduga pelaku yang disinyalir adalah anak-anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pun menyoroti adanya dugaan perundungan. KPAI menilai anak korban perundungan memungkinkan dapat melakukan hal di luar dugaan. Namun begitu, KPAI belum bisa memastikan apakah benar pelaku peledakan merupakan korban perundungan atau bukan, karena harus investigasi mendalam. Anak korban bully itu kan mengalami dampak psikologis ya. Dia mau melawan kepada yang melakukan bully, tapi mungkin dia dalam kondisi yang nggak mampu, dalam artian mungkin yang bully banyak, dia sendiri, sehingga mungkin dia merencanakan melakukan sesuatu untuk membalas dalam tanda petik gitu ya, karena dia merasa jengkel dengan situasi bully yang sering dia terima dengan cara seperti ini. Itu sangat mungkin, tetapi ini dugaan kemungkinan ya, maksudnya itu kepastiannya tentu butuh adanya misalnya kayak saya harus ke sekolah dulu memastikan kepada teman-teman sekelasnya atau guru-gurunya apakah betul termasuk gitu kan, bagaimana perilaku sebenarnya ketika disebut. KPAI juga menyoroti peristiwa ledakan yang mirip dengan tindakan teror dan mengimbau para orang tua mengawasi ekstra aktivitas anak, baik kehidupan nyata maupun media sosial, untuk terhindar dari paham radikalisme dan terorisme. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya pemirsa, fakta yang terungkap terduga pelaku peledakan ini merupakan siswa SMA Negeri 72 begitu mengejutkan. Dan untuk mengetahui faktor yang memicu perundungan dan juga dampak perundungan terhadap psikis anak, kita telah terhubung dengan Irma Gustiana selaku psikolog klinis anak dan remaja. Selamat siang Mbak Irma. Selamat siang Mbak Aya. Mbak Irma, terima kasih sudah bergabung. Ini cukup mengkhawatirkan ya, sudah ada belakangan ini sejumlah kasus yang melibatkan terduga pelaku yang mana juga disebut-sebut sebagai korban bullying gitu. Salah satunya adalah seorang anak atau seorang siswa di SMA Negeri 72. Tanggapan Anda seperti apa Mbak? Oke, Mbak Aya, jadi kita memang dalam menilai ini harus hati-hati sekali ya, karena kan ini adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Nah, jadi kalau memang benar pelaku adalah pelajar dari sekolah tersebut, ini kan jadi menunjukkan bahwa perundungan itu bisa terjadi di mana saja, terutama memang terjadi di lingkungan sekolah. Nah, kalau kita bicara anak remaja itu sendiri, ini kan adalah fase di mana dia sedang dalam proses kontrol emosi dan empatinya sedang dalam proses perkembangan. Artinya, kalau lingkungan sekolah maupun rumah ini menanamkan nilai-nilai yang positif dan baik kepadanya, aktivitas kekerasan ini tentu bisa diminimalisir. Tetapi kalau tidak, maka memang akan berisiko sangat tinggi sekali pada anak remaja. Begitu. Tapi apakah ini bentuk pelampiasan emosi? Karena tadi Anda katakan di sekolah mungkin bisa saja menjadi korban bullying begitu ya. Kemudian di rumah tidak bisa dilampiaskan emosinya dan tidak ada tempat mengadu atau lain-lain sebagainya. Ya, seperti apa, Mbak? Betul. Ini memang sangat mungkin sekali ya Mbak Aya, karena kalau kita bicara dalam siklus kekerasan ya secara psikologis, ini kan seseorang bisa saja sebelumnya adalah korban, ya kan? Korban dari perundungan yang berulang kali mungkin selama ini dia nggak mampu atau mungkin nggak ada ruang aman untuk dia bercerita. Nah, ketika ini nggak mendapatkan pemulihan secara emosional yang cukup, maka memang akan berisiko menyalurkan rasa sakit hatinya itu dengan cara menyakiti orang lain atau misalnya melakukan tindakan yang sangat ekstrim, karena luka yang nggak tertangani ini akan bisa berubah gitu ya menjadi agresivitas dan seperti kayak seolah-olah dia pengen mengambil kendali gitu ya atas apa yang dulu mungkin pernah diambil sama teman-temannya, artinya harga dirinya, salah satunya seperti itu. Oke, baik, tapi ketika tadi Anda katakan terkait dengan agresif begitu ya, kebanyakan dari anak-anak ini tidak menunjukkan tanda-tanda itu. Apakah ada Mbak perilaku-perilaku yang ditunjukkan oleh korban-korban bullying ini, khususnya perilaku berbahaya, gelagatnya seperti apa? Cara deteksinya bagaimana? Oke, jadi sebetulnya kalau kita bisa lebih peka terhadap seorang anak yang menjadi korban atau pelaku, itu sangat bisa kita perhatikan dari tindak tanduknya sehari-hari atau bahkan dari emosi-emosi yang tampil. Seringkali mereka dari sisi emosinya terjadi perubahan yang cukup signifikan ya, mungkin jadi gampang marah atau sebaliknya malahan justru menjadi jauh lebih pendiam dari kebiasaan hariannya. Terus kemudian jadi gampang meledak-ledak atau justru sangat pasif ya. Bisa juga dia mulai menikmati hal-hal yang hubungannya dengan kekerasan ya, dan pada beberapa anak ini konteksnya berhubungan dengan game
online ya, yang berhubungan dengan kekerasan juga. Kemudian beberapa di antara mereka mulai menarik diri dari aktivitas sosial yang biasanya dia lakukan. Dan kemudian ada juga yang ternyata dia menjadi lebih mengontrol orang lain. Nah, ini perubahan-perubahan seperti ini lingkungan perlu untuk peka gitu. Sehingga ketika yang tadinya A, dia kemudian jadi B gitu ya, berubah behaviornya. Yang diharapkan adalah orang tua atau pihak guru gitu ya, itu memberikan edukasi atau mungkin merangkul atau mungkin mendekatkan diri secara personal sehingga bisa dimitigasi ya Mbak, kalau misalnya ternyata ada hal-hal lain ya, mungkin bukan perundungan, mungkin hal yang lain begitu. Mbak, artinya paparan konten kekerasan di internet ini juga bisa jadi trigger ya Mbak? Betul, walaupun dia nggak direct ya Mbak ya gitu. Jadi dia nggak direct, tetapi ini bisa memberikan kontribusi. Karena banyak juga anak-anak yang main game kekerasan, tetapi regulasi emosinya itu cukup baik gitu, sehingga dia tidak terdampak sangat signifikan. Tetapi kalau ada anak remaja, kontrol dirinya nggak terlalu bagus, ketidakmampuan dia untuk mengelola diri, atau karena dia nggak pernah diajarin, atau model perilaku di rumahnya juga demikian, atau dia memang kesepian gitu ya, lalu kemudian dia mencari ekstra kesenangannya dengan aktivitas kekerasan, maka ya bisa jadi gitu mempengaruhi cara dia berperilaku, terutama ketika dia punya rasa sakit hati kepada orang lain atau sekelompok orang gitu. Oke, berarti kalau menurut Anda peran siapa yang paling penting dalam hal seperti ini, kasus bullying ini? Orang tua kah, guru kah? Karena kebanyakan kasus juga ada beberapa anak-anak yang tidak dengar keluhannya atau mungkin clue-clue yang disampaikan. Ya, betul. Sebetulnya ini ya kolaboratif ya Mbak. Jadi artinya dari rumah anak juga diajarkan atau dimodelkan pembelajarannya tentang bagaimana berkomunikasi terkait dengan konflik yang sehat. Lalu kemudian di sekolah, di mana ini adalah sekumpulan teman-teman sebaya dan berpotensi atau beresiko gitu ya terjadi konflik di antara mereka. Dan guru ini adalah jembatan komunikasi antara apa yang terjadi di rumah dan juga di sekolah. Maka kalau di sekolah sistemnya adalah pertama sih yang paling baik banget adalah hotline. Jadi ada hotline pelaporan yang aman Mbak, karena seringkali ketika saya gitu ya bertemu dengan anak-anak seperti ini, mereka khawatir ketika mereka bercerita ini nggak aman buat mereka, jadi lebih baik saya pendem aja daripada saya bercerita. Jadi hotline ini harus ada. Kemudian pertolongan pertamanya kepada korban itu harusnya 1 kali 24 jam ketika pelaporan itu ada. Kemudian bagaimana penanganan terhadap pelaku itu juga harus cepat, segera ya. Dan kemudian rehabilitasi atau pemulihan secara emosionalnya itu harus segera didampingi, karena kalau enggak siklus ini akan terus berputar gitu ya. Korban yang nggak pernah ada pemulihan, kemudian ada rasa sakit hati, kemudian dia lakukan lagi. Nah, itu yang sering kali terjadi sih Mbak. Oke, Mbak Irma, dari pengamatan Anda dan juga pengalaman Anda menghadapi anak dan juga remaja begitu ya, yang paling harus diperhatikan oleh mungkin pemerintah dan juga orang tua di Indonesia ini apa? Literasi emosi dan literasi digital. Literasi emosi itu kita membangun mereka untuk memiliki karakter dan kemampuan empati atau keterampilan sosial yang positif. Dan itu dimulai memang dari rumah. Model belajarnya itu harus dari rumah. Kemudian mengajarkan mereka terkait dengan literasi digitalisasi ya. Artinya mereka diarahkan bagaimana menggunakan teknologi itu dengan sangat bijaksana sekali. Dan yang utama juga bagaimana orang tua dan guru tentunya menjadi ruang aman Mbak untuk bercerita apapun sebenarnya. Jadi kenapa sih anak-anak itu mendem? Kenapa mereka takut bercerita? Karena seringkali ketika bercerita mereka nggak merasa aman gitu, sering dijudge, sering disalahkan. Padahal orang-orang dewasa tuh punya kontribusi besar gitu terhadap konteks pembangunan emosinya mereka. Jadi begitu Mbak. Baik, terima kasih kalau begitu Mbak Irma, psikolog klinis anak dan juga remaja, atas informasi dan juga sharingnya pada siang hari ini di program Ini Siang. Selamat beraktivitas kembali Mbak. Pemirsa, tangis histeris keluarga terjadi saat pemakaman jenazah Reno dan Farhan, korban demo besar-besaran Agustus lalu. Kedua korban ditemukan berupa kerangka di gedung di Kuitang, Jakarta Pusat.
Isak tangis keluarga dan kerabat tak terbendung saat jenazah Reno Syaputra Dewo, pria yang jasadnya ditemukan terbakar di Kuitang, Jakarta, tiba di rumah duka di Kampung Malang, Surabaya, Jawa Timur. Ibunda Reno bahkan sempat histeris dan pingsan saat jenazah anaknya diturunkan dari ambulans. Keluarga terus berdatangan ke rumah duka untuk menyampaikan bela sungkawa. Jenazah Reno dimakamkan pagi ini di TPU Jarak, Surabaya. Sementara itu jenazah Muhammad Farhan telah dimakamkan di TPU Budi Dharma Semper, Jakarta Utara. Keluarga dan kerabat almarhum yang berkumpul tak kuasa menahan tangis. Di tengah hujan, keluarga menggelar doa bersama untuk Farhan. Reno Syaputra dan Muhammad Farhan merupakan dua orang hilang usai demonstrasi di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat pada akhir Agustus 2025 lalu. Menurut polisi, penyebab kematian Reno dan Farhan adalah karena terbakar. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,4 mengguncang kota Tarakan, Kalimantan Utara. Warga yang tengah melakukan aktivitas dibuat panik dan berlarian menyelamatkan diri karena khawatir bangunan roboh. Kepanikan juga terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Yusuf SK Tarakan, di mana sejumlah pasien dan keluarga yang tengah membesuk keluar dari rumah sakit melalui tangga darurat. Pihak rumah sakit pun terpaksa melakukan evakuasi terhadap pasien guna menghindari hal tak diinginkan atau terjadi gempa susulan. Sedikitnya 300 pasien dievakuasi dengan didampingi petugas serta perawat rumah sakit.